Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pembicaraan kita tentang inovasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Nah, ketika kita membicarakan inovasi, pilihannya cuma dua, inovasi atau mati. Ya, tegas ini, inovasi atau mati. Jadi tidak ada yang tengah-tengah. Ya, ini bukunya Gede Pratama, luar biasa. Ya, saya betul-betul terinspirasi dengan buku ini ya. Jadi perusahaan, organisasi atau personal atau siapa saja yang tidak punya inovasi, ibaratnya dia tinggal menunggu hari kematian. Ya. Kemudian kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen akan mendorong dunia usaha untuk membuat berbagai inovasi. Nah, kemudian kita coba melihat kondisi saat ini Bapak Ibu. Perubahan datang begitu cepat Bapak Ibu ya. Sekarang era mobil listrik. Ya. Apa inovasi mobil listrik ini? Akibatnya seperti apa? Akibatnya sebentar lagi mungkin kita tidak lagi melihat antrian BBM seperti yang saat ini terjadi. Ya. Pertalite agak sulit, ya, Pertamax harganya mahal, mungkin sebentar lagi tidak akan terjadi seperti itu, ya. Yang terjadi seperti apa? Yang terjadi, ya, mereka-mereka yang berbisnis di dunia perminyakan, ya, bahan bakar, mungkin satu saat akan habis masanya, akan mati istilahnya, ya. Lalu digantikan apa? Digantikan listrik, PLN akan jaya. Ya, PLN akan jaya. Betulkah demikian? Belum tentu katanya gitu. Karena ada inovasi yang saya baca, ada inovasi baru Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan begini, kita pakai HP, ya, kita pakai HP. Kalau kita pakai HP 24 jam, kira-kira kita ngecasnya berapa jam Bapak Ibu? Mungkin sekitar 3 atau 4 jam atau paling lama 6 jam lah katakanlah ya. 6 jam untuk bisa kita memakai HP 24 jam. Berarti sekitar 25%. Nah, yang akan datang ya, inovasi yang sudah mungkin disiapkan oleh para ahlinya di sini dikatakan bahwa nantinya itu ada baterai berbentuk untuk housing, untuk perumahan. Ya. Jadi nantinya perumahan itu ditaruh baterai yang mungkin agak besar, dicas di situ selama sekitar 6 jam, setelah itu matikan PLN. Ya, matikan PLN pakai baterai. Ya, sehingga akan menghemat 75% Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu biasanya bayar listrik 200.000, cukup bayar 50.000 dan 150.000 cukup pakai baterai. Nah, dengan demikian PLN pun akan mengalami persoalan karena ada inovasi terbaru dan itu pasti terus-menerus akan terjadi. Di era pasar digital, ya kita lihat Bapak Ibu ya, pasar digital kalau mall sudah sepi udah dari dulu sebelum pandemi juga sudah sepi. Ya, sekarang ramenya ketika orang mau makan di sana, kuliner, ya, pembelanjaan sudah mulai berkurang. Orang lebih suka belanja lewat online, ya, lewat marketplace saat ini. Nah, kondisi-kondisi seperti itu tentunya akan ada perubahan besar, ya. Nah, kemudian di media, di penerbitan, di pendidikan, seperti apa? Nah, di media ini saya baru lihat ya, Suara Pembaruan belum lama sudah mati. Sudah hampir semua media cetak sudah mati. Diganti semuanya media digital ya. Kemudian penerbitan seperti penerbit Erlangga, penerbit yang kita cetak buku ini ya. Kita nggak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan ya, karena buku digital juga sudah semakin diminati banyak orang ya. Pendidikan Bapak Ibu. Bagaimana nasib kita? Ya, bagaimana nasib kita seorang guru? Apakah nasib kita juga akan dieliminasi oleh inovasi terbaru ini? Ya, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertahan dan terus memimpin ya pendidikan ini di masa depan? Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang inovasi Bapak Ibu, kuncinya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah cepat. Ya.
speed in decision making, cepat ambil keputusan, cepat membuat produk baru, development, cepat launching produk. Ya, ketika Jepang lambat mengeluarkan produk baru, Korea sudah mengeluarkan produk baru, HP Samsung terbaru. Ya, kemudian ketika HP Samsung terlambat, Cina sudah mengeluarkan produk baru, Xiaomi. Ya, sehingga apa? Kita lihat bagaimana Nokia hilang dari peredaran, gimana kita lihat BlackBerry habis, ya, mati semuanya. Karena apa? Karena mereka terlambat mengadakan perubahan, mengantisipasi perubahan. Nah, inovatif harus, ya, kita harus menciptakan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang disukai masyarakat. Intinya seperti itu, ya. Nah, inovasi atau mati, ya, menjadi inovasi harga mati, ya, inovasi harga mati, ya. Kemudian peka melihat perubahan, proaktif terhadap perubahan, ya. Jadi untuk itu 3 kunci ini dipegang erat-erat ketika kita ingin bertahan di bidang apapun juga, ya. Di bidang bisnis begitu tajam persaingannya, di bidang pendidikan pun saat ini kita sudah di depan mata, ya, ancaman itu. Tinggal kita melihat apa tidak, ya. Seperti hari ini kita belajar online seperti ini, ya. Nah, sebentar murid-murid kita juga akan belajar seperti itu, ya, dengan guru-guru yang hebat, dan platform-platform seperti itu sudah banyak yang beredar saat ini, dan itu banyak peminatnya, ya. Dan kita melihat nanti apakah kita bisa bersaing dengan platform-platform hebat itu, ya. Kalau kita bisa bersaing, kita tetap memimpin. Tapi kalau ketika kita tidak bersaing, ya kita juga akan mati. Ya, jadi itu yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi perubahan tadi. Kemudian Bapak Ibu, nah, inovasi manajemen sekolah. Ini buku saya, ya. Buku saya Sekolah Kaya, Sekolah Miskin, Guru Kaya, Guru Miskin. Di tahun 2008 buku ini terbit, ya. Saya betul-betul melihat bahwa banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang tutup, yang bangkrut, yang tidak bisa lagi meneruskan kegiatannya. Kenapa? Intinya sebenarnya kurangnya inovasi, ya, kurangnya inovasi. Karena pasar sudah begitu permintaan sudah begitu kuat tentang adanya inovasi, ya, dan pembaharuan, tapi banyak sekolah yang tidak mengikuti. Belakangan sekolah negeri pun demikian. Banyak sekali kita dengar sekolah-sekolah negeri pun yang, ya, kekurangan murid, ya, sehingga ada yang saya dengar beberapa guru di Jawa yang harus membayar muridnya untuk masuk ke sekolah agar dia bisa dapat tetap tetap bisa mengajar, ya, jumlah jam pelajarannya cukup, ya, kemudian juga dia bisa bertahan sampai seperti itu, ya. Nah, kemudian sekolah yang inovatif tetap hidup dan berkembang itu pasti, ya. Dan ini saya ceritakan, Bapak Ibu, kebetulan saya punya pengalaman di sekolah yang paling miskin, ya, sekolah yang paling miskin. Saya pernah jadi kepala sekolah di pinggir Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Bapak Ibu. Jadi di usia 23 tahun saya udah jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, dipercaya jadi kepala sekolah. Baru sekitar 1 tahun jadi kepala sekolah, kita pinjam gedung sekolah Muhammadiyah di sana, kita diusir. Ya, karena apa? Karena tidak bisa diperpanjang kontraknya. Lalu pinjam sekolah negeri, ya. Ternyata sekolah negeri pun ada peraturan pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu, ya, yang tidak boleh fasilitas negeri dipakai swasta. Ya, akhirnya kita diusir oleh Pamong Praja dan pindah lagi sampai 3 kali. Tapi yang membuat saya merasa semangat, tidak satupun murid-murid yang keluar dari sekolah tersebut dan mau bersama-sama kami, ya, pindah-pindah sekolah, ya, pindah-pindah tempat, dan akhirnya
murid-murid itu menjadi murid-murid yang hasilnya juga hasil terbaik, ya. Hasilnya juga terbaik di antara di Jakarta Timur waktu itu sekolah-sekolah swasta kita termasuk prestasi yang terbaik pada waktu itu. Nah, kemudian karena saya tahu bahwa yayasan itu tidak bisa mengembangkan lagi visinya, maka saya pindah ke sekolah yang lebih baik dan akhirnya saya sampai kepada jadi kepala sekolah SMP tahun 91 di sekolah milik perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur. Itu luar biasa, ya. Uang gurunya aja zaman itu dibayar 5 kali gaji pegawai negeri zaman itu, ya. Kemudian juga dikasih rumah 3 kamar, ya, listrik gratis, air gratis dan lain-lain fasilitas dari perusahaan pada waktu itu. Nah, apakah di sekolah yang saya dalam tanda petik sekolah kaya itu, ya, kemudian saya merasa nyaman? Pasti nyaman. Tapi saya kalau kita berhenti tidak berinovasi, kita akan mati, ya. Maka saya dirikanlah waktu itu, kebetulan saya sebagai pimpinan Muhammadiyah dirikan sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sangatta pada waktu itu, ya. Pinjam gedung milik negeri, ya, sore harinya kosong, ya. Baru tahun kedua kita bangun sendiri. Jadi pada waktu itu buat sekolah kayak buat buat warung kata orang, ya. Dengan modal 3,5 juta tahun 99 saya mendirikan sekolah SMK Muhammadiyah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, muridnya banyak, ya. Kemudian kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Saya cari kepala sekolah terbaik, ya, waktu itu namanya Pak Yaya Sutaria. 3 tahun kemudian sekolah tersebut menjadi sekolah Muhammadiyah terbaik. Kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah terbaik dan akhirnya mereka ditarik jadi pegawai negeri dan akhirnya menjadi kepala Indonesia di Singapura, ya. Dan saat ini beliau Pak Yaya Sutaria itu sebagai sebagai atase pendidikan di Beijing. Nah, ini bagian daripada bagaimana kita berinovasi terus, ya. Dan akhirnya saya pindah ke Samarinda, dirikan sekolah juga, ya. Dipercaya untuk mendirikan sekolah juga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Fastabikul Khairat Samarinda. Alhamdulillah per hari ini, ya, sekolah Fastabikul Khairat juga menjadi sekolah terbaik di Kalimantan Timur. Alhamdulillah, ya, masyarakat juga percaya terhadap sekolah Fastabikul Khairat. Bapak Ibu, kalau seandainya saya kasih buku ini kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau membacanya? Coba ditulis di di chat ya Bapak Ibu, ya. Apakah kalau saya beri buku ini gratis, ya, Bapak Ibu mau membacanya, ya? Silakan Bapak Ibu diisi chatnya, ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, dalam rangka HUT RI ini saya akan bagikan buku Sekolah Kaya Sekolah Miskin ini gratis kepada Bapak Ibu. Gratis, tis, nggak perlu bayar, ya. Nah, syaratnya gimana? Bapak Ibu masuk ke channel YouTube saya. Channel YouTube saya Joko Wahyono Official. Kemudian cari di sini 5 ciri kualitas guru inspiratif, ya. Di sini ada gratis buku. Caranya nanti dilihat kalau sudah ada di Bapak Ibu menonton video ini, ya. Di sini saya kasih gratis, ya, khusus untuk mereka yang mau menonton video ini, ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa kita ganti kurikulum? Nah, pertanyaannya, mengapa kita ganti kurikulum? Kita tahu permasalahan pendidikan Indonesia, ya, peringkat PISA kita itu terus menurun. Kalau data tahun 2015 dari 70 negara, ya, ini katakanlah matematika dari peringkat 63 di tahun 2000 berapa ini? Di tahun 2018 turun menjadi 73.
Sains yang tadinya peringkat 62 turun menjadi 71. Kemudian membaca literasi dari peringkat 64 turun ke peringkat 74. Ini sangat apa namanya? Kondisi ini memang terjadi, belum ada perubahan apa-apa. Ya, setiap ada penilaian kita selalu menjadi yang paling bawah, 10 besar yang paling bawah. Kemudian, nah saya terus terang kalau ini ya, kalau masalah PISA seperti ini saya udah nggak kaget. Tapi yang membuat saya kaget Bapak Ibu ya, problematika kita ini adalah kondisi sosio-psikologi siswa. 41% ya, siswa Indonesia mengalami perundungan. Ini peringkat 5 dari 75 negara. Nah, kita kok menangnya di pembulian ya, perundungan ya. Sementara di PISA kita turun. Nah, kemudian yang lain-lain seperti belanja negara, kualifikasi guru bersertifikat, itu urusan pemerintah lah ya. Nah, yang menjadi concern saya di sini adalah 41% inilah yang dikatakan biang keladinya. Kenapa ya? Kenapa kita tidak bisa mencapai peringkat PISA yang baik? Jadi 41% itu luar biasa banyaknya ya. Jadi kalau kita misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, 41% itu dari jumlah 45,3 juta Bapak Ibu anak Indonesia ya, berarti ada 18,6 juta anak Indonesia korban perundungan Bapak Ibu. Nah, kemarin kita lihat juga ada orang yang ada anak juga yang menjadi korban pembulian ya. Nah, 18,6 juta itu lebih besar jumlahnya dari total penduduk Belanda yang hanya 17,1 juta. Kemudian juga 3 kali lipat ya penduduk Singapura, tetangga kita ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah gawat darurat. Jadi sebelum terjadinya pandemi, kita sendiri memang sudah bermasalah dengan kondisi ini ya, 41% ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang pemerintah ingin lakukan dari penggantian kurikulum ini? Nah, ada 3 hal yang diamanatkan di kurikulum ini. Jadi keunggulan kurikulum Merdeka ini saya anggap sebagai inovasi. Ya, inovasi kurikulum. Yang pertama Bapak Ibu, kurikulum itu lebih sederhana dan mendalam. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Ya, fokus kita pada materi esensial. Kita lebih mengurangi materi, tapi memperdalam isi. Ya, kalau dulu katanya materinya, bukan katanya, tahun 2013 itu kita materinya begitu padat. Belum lagi KKM. Ya, sehingga apa? Sehingga kita menjadi guru-guru yang harus memberikan administrasi laporan terbaik walaupun tidak demikian adanya ya. Jadi KKM itu betul-betul membelenggu guru. Karena apa? Karena itu tidak sebenarnya ya. Ya, kalau udah dipatok 75 ya, benarkah anak-anak kita dalam satu kelas itu yakinkah bisa mencapai 75% atau 80% mencapai KKM ya? Selebihnya saya kira ya kita sama-sama tahu lah ya. Dan hal itu sebenarnya memberatkan teman-teman guru ya. Dengan kurikulum Merdeka ini ya, fokusnya kepada sederhana dan mendalam. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Peserta didik lebih merdeka, guru lebih merdeka, sekolah lebih merdeka. Tapi ancamannya Bapak Ibu, ancamannya di sini, kalau diberi kesempatan untuk bebas merdeka, guru-guru yang punya komitmen ya, dia akan cepat melaju tinggi. Tapi kalau dia tidak punya komitmen, tambah hancur. Karena apa? Karena kebebasan itu ketika diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, hasilnya akan mati. Ya, seperti itu. Itu pendapat saya ya.
Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Jadi kalau kita lihat semua di sini, intinya bagaimana murid itu bisa apa? Bisa bebas, bisa senang, pembelajaran itu bisa nyaman, ya. Guru-guru juga tidak terbebani administrasi yang begitu banyak, ya. Itu. Nah, kemudian pada inovasi pembelajaran, intinya adalah menciptakan pembelajaran lebih sederhana, interaktif, dan menyenangkan. Ya, kuncinya hanya dua aja. Saya hanya ingin memberikan yang pertama, gurunya dulu harus menyenangkan. Sikap gurunya harus menyenangkan. Baru yang kedua, strategi pembelajarannya yang menyenangkan. Ya, jadi yang pertama adalah gurunya dulu yang menyenangkan. Nah, gurunya yang menyenangkan seperti apa? Ini di buku saya yang cara ampuh merebut hati murid, ya. Ini tahun 2007 saya ini tahun 2009 saya menulis buku ini. Jadi ketika itu ada survei Bapak Ibu di UNICEF PBB yang menyatakan bahwa 90% guru Indonesia itu melakukan kekerasan kepada muridnya, mencubit, menyetrap, ya, kemudian memukul, sampai ada sekitar 45% kalau tidak salah disuruh membersihkan WC. Bayangkan, ini hasil daripada PBB, UNICEF PBB yang waktu itu. Lalu terbetiklah hati saya, apa yang saya lakukan sebagai seorang praktisi, ya. Lalu saya diamanahi oleh seorang konglomerat di Samarinda. Dia sudah punya tempat, dia sudah punya gedung, ya, tapi tidak ada yang kelola. Lalu saya mendirikan TK dan SD Fastabikul Khairat Samarinda, ya. Nah, saya gunakan ini Bapak Ibu, terus terang. Jadi apa yang ada di buku Cala Ampuh ini adalah apa yang saya praktekkan dalam pengelolaan manajemen sekolah di Fastabikul Khairat. Nah, ada dua hal yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, ya. Hal penting, ya, nanti akan saya jabarkan lebih jauh, ya. Hal penting. Bapak Ibu, tentang mengajar, ya, saya simpulkan di sini adalah mengajar dengan baik bukan soal teknik yang dipakai, ya, bukan soal strategi, tetapi lebih kepada integritas dari pelakunya, yakni guru itu sendiri, ya. Jadi intinya gurunya dulu yang harus baik, ya, baru kita bisa mengajak muridnya untuk menjadi baik. Ya, ketika kita bicara tentang pembelajaran yang menyenangkan, tidak akan bisa tercapai kalau gurunya tidak menyenangkan dulu. Kalau kita bisa mengajarkan disiplin, tidak akan bisa kalau kita tidak disiplin dulu. Ketika kita mengajarkan tanggung jawab, ya, kemudian kita melihat ada air yang tercecer dibiarkan, kemudian ada guru-guru yang keluar dari kelas di akhir pelajaran tidak mematikan lampu, tidak mematikan kipas angin atau AC misalkan. Nah, itu ciri-ciri yang tidak bertanggung jawab. Jadi apa yang perlu concern kita adalah kita dulu baik, baru kita bisa memberikan yang terbaik. Kemudian seorang guru ampuh mampu menciptakan hubungan antara dirinya, mata pelajaran yang diajarkan, dan murid-murid, sehingga mereka bisa menciptakan dunia mereka sendiri. Ya, ini guru ampuh. Ampuh itu singkatan Bapak Ibu, tidak hanya artinya ampuh itu tidak hanya berarti manjur, ya, hebat, ya, atau ya, intinya manjur lah, ya. Nah, tidak hanya itu, tapi ampuh itu singkatan, ya. Singkatannya apa? Singkatannya ini, cara ampuh merebut hati murid. A-nya itu asertif, ya. M-nya itu menghargai. P-nya itu pandai membina hubungan baik.
punya usaha optimal, hanya hindari ancaman dan kekerasan. Oke, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ya, asertif dalam bertindak. Nah, ini tipe guru menurut sikap dan perilakunya. Ada guru apatis, ya, ini guru pasif. You are okay, I am not okay. Guru sarkastis, you are not okay, I am not okay. Jadi dia tidak oke terhadap orang lain, tidak oke terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada guru killer, I am okay, you are not okay. Jadi kalau guru killer itu selalu dia sendiri yang paling hebat, anak-anak selalu salah, ya, selalu meremehkan orang lain. Nah, guru asertif, ya, I am okay, you are okay. Jadi win-win solution. Ya, di sini saya ambil dari teorinya Thomas Gordon, ya tentang win-win solution. Baik, kita coba bahas apa sih guru apatis, ya, seperti apa ciri-cirinya. Guru apatis ini guru pasif, Bapak Ibu. Dia jarang memberikan materi, tetapi selalu ingin nilainya baik. Masuk sebentar, ngasih tugas kepada anak-anak, habis itu kantor guru. Setelah itu dia ngadakan ulangan. Kalau hasilnya tidak baik, dia marah-marah. Nah, ini tipe seperti ini, ya, kita lihat bahwa ekspresinya wajahnya datar, pandangan tidak berani menatap, ya, tidak tangan sering diremas-remas, tekanan suara lemah. Nah, meremehkan diri sendiri, I'm not okay, dan menghargai orang lain. Nah, dia menghargai orang lain, Bapak Ibu. Ya, dia meremehkan diri sendiri tapi menghargai orang lain. Contohnya begini, dia nggak mau ada konflik sama muridnya. Ketika dia mengajar, ya, katakanlah dia mengajar, ada muridnya, Bu, misalkan, Pak, saya pengen izin ke WC, oke, karena dia nggak ingin menyakiti, dibolehkan. Ya, ada lagi yang izin boleh, ya, kemudian izin lagi boleh, lama-lama habis, karena dia nggak bisa bersikap tegas, ya, karena dia lemah, ya. Jadi untuk itu dia tetap menghargai orang lain, tapi dia tidak menghargai dirinya sendiri. Itu apatis, guru pasif, ya. Kemudian ada guru sarkastis. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Guru sarkastis ini suka meremehkan orang lain, tidak menghargai kemampuan diri sendiri, bersikap pasif di depan orang banyak, namun agresif di belakangnya, kata-katanya tajam, nyelekit, ya, suka menyindir, perangainya buruk dan negatif thinking, ya. Ya, saya nggak tahu apakah masih ada guru seperti ini, ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Ini tahun 2010, 2011 mungkin masih ada, ya. Saat ini sudah tidak ada lagi. Ciri-cirinya begini kalau di sekolah, Bapak Ibu. Kalau ada rapat guru, ya, guru yang menyampaikan pendapat, ya, setelah selesai, guru yang menyampaikan pendapat itu yang diomelin sama dia. Gara-gara kamu menyampaikan pendapat, kita jadi dapat kerjaan baru. Nah, dia tidak mau menyampaikan pendapat, tapi dia selalu menyerang, agresif kepada orang yang mau berbuat baik, ya. Mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu tidak menemukan guru-guru seperti ini, ya. Kemudian guru killer, Bapak Ibu. Guru killer ini, ya, guru yang luar biasa rajinnya, Bapak Ibu. Datang dia duluan, ya, kemudian berdiri di pinggir pagar sekolah, bawa pentungan. Jadi dia selalu ingin bersikap disiplin, ya. Pokoknya sikapnya spontan, ekspresi wajahnya marah dan melotot, suaranya meninggi, ya, meremehkan orang lain. Gitu aja kamu nggak bisa. Katanya ini kelas pilihan, katanya ini kelas unggulan, tapi begini aja kamu nggak bisa. Nah, selalu meremehkan orang lain. Nah, tipe guru killer seperti ini, ya. Dosen killer banyak, ya. Guru killer saya kira nggak ada, ya. Saya kira nggak ada, mudah-mudahan, ya. Nah, orang lain selalu salah di mata dia dan dia yang paling benar. Nah, ini guru killer seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita semua tidak menemukan guru yang seperti ini, ya. Itu guru-guru masa lalu, ya. Nah, yang paling bagus, Bapak Ibu, adalah guru asertif. Guru asertif ini guru yang menunjukkan ekspresi ketulusan. Dia tegas tapi tidak kasar, ya. Kemudian dia menghargai orang lain, menatap lawan bicaranya. Kemudian tubuhnya tegap, suaranya tepat, ya, disiplin tanpa kekerasan. Ya, jadi
sikap-sikap asertif ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh ya, bagaimana supaya kita bisa bersikap asertif ya. Saya hanya sedikit aja menyampaikan. Yang kedua, menghargai murid Bapak Ibu, menghargai murid. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, pernahkah Anda memergoki murid Anda yang sedang berbuat baik? Biasanya kita memergoki murid kita yang sedang berbuat tidak baik. Ya, biasa seperti itu. Tapi pernahkah kita memergoki anak yang sedang berbuat baik? Bapak Ibu, dalam satu sekolah misalkan ada 300 murid. Ada 5 yang terlambat mungkin ya, atau dia tidak pakai seragam, atau tidak memasukkan bajunya di dalam celana, tidak rapi pakaiannya. Kita selalu ngurusin yang 5 ini. Tidak pernah memuji yang 295 orang yang sudah masuk tepat waktu, rajin, lebih pagi, piket, apa segala, kita tidak pernah menghargai anak-anak yang 295. Kita fokus kepada 5 orang. Selalu yang 5 orang itu nanti disampaikan bahwa inilah anak yang melanggar peraturan. Apa yang terjadi? Anak-anak yang 295 ini juga akan meniru anak-anak yang 5 orang tadi. Ya. Nah, bagaimana kita menghargai murid kalau di sekolah? Tentunya dengan pujian dulu, Ibu ya. Sering-seringlah kita memberikan pujian ya untuk menunjukkan penghargaan supaya mereka ya, jangankan murid Bapak Ibu, kita pun dipuji suka ya, apalagi murid-murid ya. Kemudian pujian itu untuk memastikan bahwa upaya yang baik itu terus berulang. Kemudian untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan komunikatif ya, yang lebih positif, dan untuk memberikan contoh pada yang lain agar mengikuti perilaku yang baik. Jadi di sekolah saya seperti ini Bapak Ibu. Lalu suatu saat ada murid yang katakanlah dia menemukan uang, kemudian sampaikan kepada guru. Langsung besoknya kita sampaikan bahwa ini anak berbuat baik. Ada 10 disiplin 10 budaya sekolah yang disampaikan jujur misalkan. Ya. Nah, setiap anak di kelas SD itu, setiap anak juara. Anak juara. Jadi kita ada katakanlah 25 murid dalam satu kelas. Pelajarannya SD itu ada berapa? Sekitar 10 apa 12 lah katakanlah. 12 pelajaran. Nah, juaranya masing-masing, ada juara matematika, ya itu dikasih nanti sertifikat, ada juara matematika, ada juara bahasa Indonesia, ada juara bahasa Inggris, ada juara semuanya sampai jumlah habis mata pelajaran. Ya, setelah itu apa? Teruskan, ada 10 budaya sekolah. Ya, juara disiplin, juara tanggung jawab, juara sabar, juara empati, juara apa gitu kan? Jadi semua anak dapat jatah juara. Kita nggak tahu Bapak Ibu selama ini yang kita ranking ya, ranking sudah nggak ada mungkin ya, tapi anak kita selalu menghargai murid berdasarkan akademik. Ya, padahal kita tahu sekarang orang yang minta cari duit itu ya justru nggak pinter-pinter amat, tapi duitnya banyak. Kita tahu sekarang siapa namanya orang YouTuber yang paling banyak subscribernya siapa? Bu Hana. Ya. Atta Halilintar. Rianicis ya. Rianicis kalau udah kalah katanya. Atta Halilintar udah kalah sama Rianicis. Udah hampir 30 juta lebih dia punya subscriber. Dan penghasilannya itu bisa miliaran per bulan. Miliaran per bulan, bayangin. Ya. Kita sampai kapan kita bisa melihat dapat miliaran? Ya. Katanya kata kakaknya yang seorang pendakwah itu ya. Dia katakan apa? Dia katakan itu anak yang paling kalau bisa naik kelas aja udah bagus katanya begitu kan. Di sekolah nggak pinter, kakaknya paling pinter, yang pinter, kakaknya yang kedua dokter yang pinter, tapi anak ini tidak pinter. Tapi kenapa dia bisa menghasilkan banyak? Karena dari seninya, dari pergaulannya, dari apanya dia bisa meningkat. Nah, zaman sekarang ya ini kita kalau bisa kita tidak lagi mengarahkan anak-anak kita untuk jadi pegawai deh. Ya, kalau bisa ya.
Tapi banyak sekali sekarang dunia kerja begitu banyak yang bisa didapatkan. Jadi pola pikir kita juga harus berubah terhadap dunia kerja ini. Tidak hanya anak yang dokter, ya, anak yang insinyur, yang ahli hukum itu yang dihargai, itu udah zaman-zaman masa lalu. Ya, sekarang mereka bisa bekerja sama orang-orang yang bisa membeli rumah sakit, ya, bisa membangun rumah sakit, ya, bisa membangun usaha-usaha, mereka bisa bekerja seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita mulai dari memberikan sesuatu keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Ya, kalau pendidikan kita selama ini kan kita lihat lebih menghargai akademik, ya. Kita bicara tentang karakter, tentang apa, tapi kepadatan materi lebih mengarahkan kita kepada akademik. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, guru harus mengajarkan tentang akademik dan itu yang dihargai. Ya, nah saat ini zaman sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, pandai membina hubungan baik. Nah, ini Bapak Ibu, contoh menyambut para siswa dengan senyuman di depan pintu, Bapak Ibu ya. Kan model pakai tos gitu ya, pakai apa ya, sekarang itu kan lagi model seperti itu ya. Nah, memulai hari dengan memberikan tos ya, jabat tangan dan pelukan kepada setiap siswa ya. Ini membuat guru terhubung sama murid. Dan hasil penelitian di SD Van Ness di Washington di Amerika Serikat tahun lalu ya, menyambut di depan kelas itu membantu guru menetapkan nada positif ya, kemudian meningkatkan keterlibatan akademik 20% Bapak Ibu. Ya, jadi ini membangun komunikasi dan anak-anak keterlibatan akademik itu meningkat 20%. Ya, kemudian menambah interaksi ya sekitar 1 jam ya, dan ini luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti ini kan cara-cara kita membangun komunikasi kepada murid kita ya. Nah, ini cara-cara yang seperti ini sudah mulai diviralkan ya, mulai diviralkan. Saya kira tidak harus seperti ini, pasti ada cara-cara lain yang bisa dilakukan, tapi intinya bagaimana kita bisa membangun komunikasi kepada murid ya, sehingga murid juga senang ya dengan ya, mungkin sementara belum ada inovasi lain, ini dululah digunakan ya. Nanti suatu saat Bapak Ibu punya inovasi, diviralkan ya, sehingga ini bisa menjadi model ya. Ini kan inovasi juga ya, inovasi juga. Kemudian usaha optimal ya. Usaha optimal, tetapkan tujuan lalu berupaya optimal untuk melampaui. Nah, dalam buku saya Bapak Ibu, saya ceritakan namanya kisah guru Katubi. Namanya Pak Katubi ya. Dia guru bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia, pada waktu itu kita rekrut ya. Nah, pada waktu itu di sekolah saya di SMP, di sekolah perusahaan ya, karena kita menerima anak karyawan semua, nggak peduli dia akademiknya seperti apa, yang penting dia tamat SD masuk SMP. Jadi ada anak yang sudah kelas 2 SMP, dia bisa membaca tapi tidak memahami arti bacaan. Ya, kok bisa lulus? Ya itulah seninya di negara kita. Ya, nah kemudian setelah masuk di sekolah kami, kita adakan placement test dan kemampuan anak ini kita kembalikan dia ke kelas 1 SMP, turun 1 tingkat. Ya, diajarin lagi membaca. Nah, Pak Guru Katubi inilah yang mengajari membaca. Jadi dia selama 3 bulan di-drill, diajari untuk membaca, sampai akhirnya kemampuan membaca dia sama seperti anak-anak yang lain. Ya. Nah, kemudian satu saat ada perlombaan Bapak Ibu. Lomba menulis tentang bukan hak asasi, SARA, tentang anak-anak menulis tentang SARA ya, tentang suku, agama, ras, dan antar golongan pada waktu itu. Nah, kemudian biasanya
guru-guru kalau mengirim anak itu biasanya dikirim apa? Anak yang pintar, anak yang rajin, selalu seperti itu. Nah, anak-anak yang seperti ini tidak masuk di tidak masuk perhitungan. Tapi Pak Guru Katubi ya, kemudian diajarkan dia membaca buku-buku yang dia bawa ya tentang bagaimana keberagaman di negara kita ini. Lalu anak ini diikutkan lomba. Ada 10 tulisan yang diikutkan lomba ya di Jakarta, kelas nasional pada waktu itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak ini nggak bisa membaca itu bukan karena anak bodoh. Ya, bukan karena anak bodoh, tapi anak yang di daerahnya terjadi konflik sehingga dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, masuk hutan dan lain-lainnya, sehingga dia tidak bisa belajar. Ya, sampai akhirnya bapaknya pergi ke Kalimantan, bisa jadi karyawan tambang batu bara bapaknya, dan anaknya bisa sekolah di situ. Nah, apa yang terjadi? Dari 10 naskah tentang tadi anak-anak bercerita tentang Sarah tadi, ada 5 yang juara. Itu dari nasional ada sekitar ribuan, ada sekitar 1.100 kalau nggak salah yang ikut secara nasional. Nah, yang menariknya, yang materi yang dibahas oleh media pada waktu Kompas ya, media Kompas itu kan media yang bergengsi di Jakarta ya, itu yang dibahas itu justru anak-anak tadi, anak yang mengalami konflik Sarah tadi ya, sehingga apa, ketika dia menceritakan tentang dirinya sendiri dalam tulisan, dan itu ternyata mendapat nilai yang paling tinggi. Sementara anak-anak yang lain, dia banyak membaca buku, membaca apa ya. Dulu belum ada internet. Jadi membaca buku, membaca cerita, dia menceritakan tentang bagaimana keberagaman itu. Nah, kisah Guru Katubi ini ya, saya lihat sebagai bagaimana usaha optimal, usaha guru yang pantang menyerah. Bahkan menghadapi anak yang tidak bisa membaca pun diajari membaca sampai akhirnya menjadi juara nasional. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kisah nyata ya. Jadi ini yang saya ceritakan, mudah-mudahan menjadi inspirasi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah hindari ancaman dan kekerasan. Ya, hindari ancaman dan kekerasan. Nah, Bapak Ibu, nah ini gambar apa ini? Gambar anak yang sedang ketakutan kali ya. Jadi anak menjadi kurang percaya diri, rendah diri, kemudian merasa kurang berarti di lingkungannya karena apa? Karena sering takut-takuti. Ya, jadi saya di sini berpesan bahwa karena begitu maraknya tahun 2006 tentang 90% guru di Indonesia melakukan kekerasan, maka saya berpesan kepada seluruh guru untuk jangan pernah melukai hati murid Anda. Ya, bila hati ini ibarat papan yang kena paku, ketika paku dicabut masih tetap membekas. Ya, itu hubungannya dengan cara ampuh tadi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dapat inti daripada cara ampuh merebut hati murid tadi.